Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam, Mbak Irma, Mas Gilman, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan terkait dengan artikel yang berjudul Gender and Community Structure on Australia Colonial Goldfields. Mungkin bisa di next. Ya, kelompok kami terdiri atas 3 orang, ada Aditya Rahman, Karina Nur Andi Septiadi, dan saya sendiri, Kinanti Ayu Dwi Putri. Next. Dalam presentasi kami kali ini, setidaknya kami memiliki beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama itu ada profil dari penulis artikel, dilanjutkan dengan pendahuluan atau itu introduction, lalu ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan serta tanggapan dari kelompok kami mengenai artikel yang kami bahas ini. Next. Ya, baik. Yang pertama, artikel ini ditulis oleh Susan Lawrence yang merupakan seorang profesor dalam bidang arkeologi. Beliau ini berasal dari Kanada dan dia sempat mengajar di Flinders University selama tahun 1992 sampai 1996. Dan kemudian dia pindah ke La Trobe University dan menjadi kepala Departemen Arkeologi serta Sejarah. Dia juga merupakan penulis dari 8 buku serta lebih dari 70 artikel ilmiah yang semuanya ini berfokus pada pembahasan mengenai industrial archaeology and environmental history, historical archaeology of colonialism and landscape, urban archaeology, gender archaeology, heritage management, serta material culture and artifact studies. Next. Ya, yang pertama kita masuk ke dalam sesi pendahuluan atau introduction. Jadi aktivitas pertambangan di Australia ini berdampak luas pada negara tersebut karena luasnya wilayah, ekonomi, serta demografi dari aktivitas pertambangan itu sendiri. Nah, pada tahun 1851, di New South Wales ini ditemukan emas dalam jumlah besar sehingga memicu serangkaian perburuan emas. Hal ini juga menjadi penting bagi para arkeolog dan heritage manager mengingat besarnya dampak dari pertambangan emas ini terhadap lingkungan serta material fisik yang tersisa. Nah, namun di balik gegap gempitanya aktivitas pertambangan emas itu, terdapat beberapa hal yang kurang mendapat perhatian seperti kompleks permukiman penambang. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan studi lebih lanjut untuk mempelajari kehidupan komunitas di pertambangan emas, seperti mengenai tata letak fisik mereka, tanda arkeologis yang mereka tinggalkan, jaringan interaksi sosial, ekonomi, maupun politik mereka. Nah, dalam artikel ini, Susan Lawrence ini membahasnya melalui pendekatan arkeologi feminis dan studi komunitas. Arkeologi feminis membantu kita untuk menyelidiki sifat dinamis gender sebagai proses yang secara eksplisit dan implisit dapat membentuk kehidupan manusia, lalu mengalihkan perhatian yang mungkin awalnya ini membahas secara lebih mekanis dan teknis mengenai pertambangan itu ke arah penekanan yang lebih manusiawi kepada orang-orang yang tinggal dan bekerja di pertambangan emas itu sendiri, dan melihat bahwa di balik segala kegiatan pertambangan yang selama ini identik sama peran laki-laki, tapi ternyata di balik itu semua terdapat peran perempuan yang bekerja baik dalam konteks rumah tangga maupun konteks industri itu sendiri. Sedangkan studi komunitas memberikan dasar metodologis untuk memahami konteks sejarah di lokasi geografis tertentu, memecahkan deskripsi geografi pemukiman, basis substannya, budaya materialnya, demografi penduduknya, struktur sosial yang didukungnya, dan hubungan tempat itu dengan dunia di sekitarnya yang didasarkan oleh berbagai informasi tentang penghuni yang dihimpun baik dari dokumen maupun dari proses ekskavasi. Bisa dilanjut. Baik, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai settlement and community. Pemukiman dan komunitas yang pemukiman dan komunitas itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi sebuah komunitas ini terbentuk dari sebuah pelekatan fisik tempat tinggal dari orang-orang dalam lokasi yang sama, dan kekuatan dari komunitas tersebut dapat kita ukur dari intensitas pertemuan serta interaksi yang dilakukan antara satu sama lain. Dalam komunitas kecil non-industri seperti industri pertambangan yang ada di Australia ini, pertemuan tatap muka dengan individu yang sama sering sekali terjadi.
Meskipun peran sosial dari individu yang terlibat dapat bergeser karena orang-orang dalam populasi kecil ini selalu memiliki banyak peran dan juga tanggung jawab. Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap orang ini tahu dan dikenal dalam berbagai situasi serta konteks yang artinya komunitas ini cenderung padat dengan seringnya terbukanya peluang terjadinya konflik serta kerjasama. Kesamaan aktivitas dan pola pikir dari komunitas ini adalah suatu bagian dari identitas bersama dan membantunya untuk membedakan antara komunitas ini dengan komunitas lain. Selain lewat identitas, kesadaran dalam berkomunitas juga dapat diindikasikan lewat perubahan fisik dari sebuah pemukiman. Nah, salah satu contohnya dapat kita lihat di permukiman pertambangan emas. Pada masa awal penambangan dilakukan, ini didominasi oleh usaha perorangan dalam skala kecil dan dorongannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak dengan bisnis seperti hotel maupun toko. Sedangkan lama-kelamaan mereka berpikir bahwa perlu nih kita ngebangun fasilitas-fasilitas lain selain hotel dan toko, di antaranya ada sekolah, gereja, ruang pertemuan, bahkan lahan untuk pemakaman. Nah, sifat khusus komunitas perburuan emas ini tidak dapat dipisahkan dari keadaan fisik dan ekonomi yang menciptakan mereka. Lokasi pemukiman dan bentuk pemukiman didasarkan pada lokasi endapan emas dan juga geologi endapan tersebut. Apabila endapan aluvialnya dangkal, hal ini cenderung mendukung sebuah pola pemukiman yang tersebar. Sedangkan apabila timbal itu dalam posisi yang dalam dan emas kuarsa, itu mendukung komunitas pemukiman yang cenderung terpusat. Nah, komunitas pertambangan ini dicirikan sebagai sebuah komunitas yang tidak bergantung pada tempat, terdiri dari individu-individu besar dihubungkan oleh berbagai ikatan seperti ikatan kerabat, persahabatan, bisnis, dan pengalaman kelompok sebelumnya yang kemudian mengkristal secara berkala di sekitar lokasi penemuan emas. Next. Ya, selanjutnya adalah pembahasan mengenai Dole District yang merupakan salah satu contoh pemukiman penambang emas di Australia pada era kolonial yang merupakan dijadikan fokus oleh Susan Lawrence dalam studi kasusnya yang nantinya akan dibahas oleh teman saya, Karina. Silakan. Baik, jadi di Dole District ini tuh emas itu pertama kali ditemukan pada tahun 1857. Kemudian setelah itu pada tahun 1861 populasinya mulai meningkat hingga akhirnya mencapai lebih dari 600 orang. Pada tahun 1800-an pertambangan ini sudah musnah di Dolis dan pada tahun 1888 area tersebut kemudian ditetapkan sebagai hutan cagar. Status, kelas, dan gender sangat berpengaruh dalam pembentukan interaksi antar masyarakat. Namun yang paling berpengaruh adalah gender. Etnis terbagi menjadi orang Eropa yang sebagian besar adalah orang Inggris dengan persentase 89%, dan kemudian orang-orang Cina dengan persentase 9%. Situs yang diekskavasi nanti itu diasosiasikan dengan komunitas masyarakat non-Cina, sehingga analisis ini hanya terbatas pada masyarakat non-Cina saja. Kemudian ini adalah demografi penduduk di Dole District berdasarkan data sensus tahun 1861. Jadi dari data ini kita mengetahui bahwa lebih dari setengah penduduk di Dole District ini merupakan wanita dan anak-anak yang usianya di bawah 15 tahun. Total populasinya pada saat itu adalah 619 dan kemudian ada 215 rumah. Di 215 rumah ini untuk keluarga inti itu biasanya diisi oleh rata-rata 4,1 orang, sedangkan selain keluarga inti juga ada rumah-rumah yang diisi oleh beberapa orang yang berbagi akomodasi. Itu rata-rata isinya adalah 1,9 orang. Kemudian ada kin relationships. Jadi peran hubungan persaudaraan ini sangat penting dalam membangun hubungan politik ekonomi. Nah, salah satu contoh dari kin relationships ini tuh ada keluarga McCormick. Jadi Mary McCormick ini menikah dengan Thomas Haynes yang awalnya merupakan buruh tambang, tapi kemudian beralih menjadi peternak sapi perah. Salah satu saudara laki-laki Mary yang juga seorang buruh tambang menikah dengan Sarah Lavery yang merupakan anak dari seorang petani. Pernikahan mereka ini membentuk hubungan antar keluarga Lavery, McCormack,
dan Haynes menjadi suatu klan di mana mereka saling membantu dalam urusan buruh serta keluarga. Kemudian ini adalah pekerjaan masyarakat di Dollis Creek pada saat itu. Jadi 88% laki-lakinya itu bekerja sebagai buruh tambang, sedangkan 92% perempuan merupakan seorang istri atau janda. Banyak buruh tambang yang tidak hanya bekerja di tambang, namun juga diselingi dengan pekerjaan lain. Pekerjaan lain ini biasanya bertani atau memotong kayu dan menjadi buruh lepas. Anak laki-laki di Dollis Creek ini biasanya membantu ayahnya bekerja di tambang, sedangkan anak perempuan bersama dengan ibunya bekerja di pertanian. Nah, jadi tadi kan ketika para penambang ini tuh nggak menambang, dia lagi nggak menambang, dia akan melakukan pekerjaan lain, salah satunya itu adalah bertani. Nah, jadi mereka itu sering mengisi kekosongan pekerjaannya dengan bertani. Nah, kegiatan penambangannya itu disebut dengan informal mining. Informal mining ini tuh banyak dilakukan dari ekonomi non-industri. Jadi informal mining itu penambangan yang dilakukan dalam periode waktu yang singkat dan jangka waktu hingga penambangan saat itu cukup lama. Nah, kalau dalam skala industri, pola informal ini akan berubah menjadi full time. Perempuan dan anak-anak membantu pekerjaan di pertanian, menjual telur dan mentega juga menjadi salah satu cara bagi perempuan untuk menafkahi keluarganya. Peran perempuan dalam pekerjaan agrikultur menunjukkan ketidakcukupan istri sebagai sebuah kategori pekerjaan bagi perempuan. Selain aktivitas ibu rumah tangga pada umumnya, perempuan juga melakukan beberapa pekerjaan seperti membuka toko dan melakukan pekerjaan sosial di gereja dan sekolah. Budaya era Victorian yang menjunjung tinggi kehidupan keluarga juga sangat dipengaruhi oleh perempuan yang berperan dalam memfasilitasi budaya tersebut dengan menyediakan benda-benda yang menjadi identitas serta posisi sosial keluarga. Kemudian gender and material culture. Jadi terdapat dua jenis rumah tangga, yaitu rumah tangga dengan fungsi tempat tinggal serta rumah tangga dengan kombinasi fungsi sebagai tempat tinggal juga fungsi komersil. Ini salah satu rumah yang diekskavasi yang merupakan rumah tangga dengan fungsi tempat tinggal. Artefak yang ditemukan di sini itu kebanyakan adalah peralatan makan, sisa-sisa fauna, benda-benda arsitektur. Selain itu juga terdapat sedikit benda-benda alkohol. Kemudian di rumah tangga dengan fungsi kombinasi, artefak peralatan makanan, sisa-sisa fauna, dan benda-benda arsitektur itu lebih sedikit dan lebih banyak ditemukan botol-botol kaca. Kemungkinan rumah ini dulunya digunakan sebagai bar atau toko minuman keras ilegal. Bukti lainnya seperti bangunan yang kokoh dan gembok menunjukkan kemungkinan adanya gudang. Berdasarkan data sensus, 50% dari rumah tangga tersebut merupakan perempuan. Namun pakaian dan perhiasan wanita hanya ditemukan pada dua situs. Dua situs ini, satunya itu rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan yang satunya adalah yang kombinasi. Terdapat beragam barang-barang di luar keperluan kamp pertambangan jangka pendek. Kemudian dekorasi rumah merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan. Lalu pada artikel kali ini bisa disimpulkan bahwa pendekatan arkeologi feminis yang dilakukan kepada komunitas masyarakat di daerah pertambangan emas Dolly Creek nyatanya tidak hanya membawa peran perempuan ke garis depan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana baik perempuan ataupun laki-laki bisa saling bekerja sama secara kooperatif sebagai upaya untuk menciptakan sebuah keluarga dan komunitas yang lebih produktif. Terlihat pula keragaman aktivitas yang dilakukan oleh komunitas ini yang menjadikan ciri khas dari sebuah sistem masyarakat pertambangan informal. Next. Tanggapan kelompok kami terhadap artikel ini, bahwa artikel ini memiliki
kelebihan, yaitu pada artikel ini dengan cukup lengkap menampilkan data seperti DNA area Dolly Creek, data demografi mengenai populasi umur di Dolly Creek pada tahun 1861, lalu sensus yang memuat daftar pekerjaan penduduk di Dolly Creek, serta dimuat secara lengkap persebaran artefak yang ditemukan di Dolly Creek. Hal-hal tersebut atau data-data tersebut tentu akan cukup membantu pembaca untuk memahami isi artikel tersebut. Namun pada artikel ini memiliki kekurangan, seperti pada pembahasan gender and material culture. Penulis cenderung menyebutkan penemuan-penemuan yang ada, namun luput untuk menyebarkan korelasi antara hal tersebut dengan dinamika gender yang terdapat pada pemukiman di Dolly Creek secara lebih rinci. Berikut ini adalah referensi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.